Halo sahabat cinta kimia dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di seri Sains dan Teknologi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mobil listrik. Kira-kira tentang apa ya? Nah, ini pastinya akan menarik sekali buat teman-teman, yaitu mengenai prinsip kerja baterai pada mobil listrik. Penasaran kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara mobil hibrid dan mobil listrik. Apa itu ya? Teman-teman, mobil hibrid itu adalah jenis mobil yang menggabungkan manfaat dari mesin yang berbahan bakar bensin dengan motor listrik yang bertenaga baterai. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mobil jenis ini memiliki motor listrik yang mendapatkan energi dari baterai serta dilengkapi juga dengan sebuah generator untuk menghasilkan energi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jelajah kendaraan hibrid tersebut. Nah, setiap mesin atau motor penggerak akan bekerja pada situasi tertentu. Misalnya pada situasi mobil bergerak pelan, mobil hibrid akan menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Tetapi, bila baterai sudah habis, maka sistem seketika akan berubah secara otomatis menggunakan mesin bensin konvensional. Setelah sampai di rumah atau spot-spot pengisian baterai, mobil kemudian dapat di-charge. Mobil hibrid ini memiliki banyak peminat di Indonesia karena sistemnya yang switchable dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan menghindari kendaraan mati tiba-tiba karena kehabisan baterai. Tetapi mobil hibrid ketika menggunakan sistem mesin konvensional maka akan menghasilkan gas buang berupa karbon dioksida yang merupakan isu krusial bagi lingkungan. Oleh karena itu, para peneliti dan industri saat ini terus mengembangkan mobil listrik. Mobil listrik ini dijalankan oleh motor dengan menggunakan tenaga listrik yang ada dalam baterai. Setidaknya ada 3 komponen kunci yang ada pada mobil listrik ini. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan bagian yang sangat penting bagi mobil listrik karena digunakan sebagai sumber energi. Baterai dalam mobil listrik yang digunakan tidak hanya satu sel baterai, tetapi sejumlah baterai yang disusun secara seri ataupun paralel untuk mendapatkan tegangan dan kapasitas yang diinginkan. Dan susunan baterai ini dikenal dengan istilah baterai pack. Jenis baterai yang digunakan pada mobil listrik biasanya jenis ion lithium karena memiliki kerapatan energi yang tinggi. Komponen berikutnya adalah motor listrik. Motor pada mobil listrik memiliki peran yang sangat penting pada fungsi kendaraan. Jadi, motor penggerak tersebut mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak atau torsi pada kendaraan. Torsi yang dihasilkan ini muncul dari adanya induksi elektromagnetik medan magnet dan belitan stator. Lanjut ke komponen yang ketiga adalah inverter. Nah, kalau inverter ini adalah komponen pengkonversi atau pengubah arus searah atau DC pada baterai menjadi arus bolak-balik atau AC, yang kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor listrik. Selain itu, inverter juga berfungsi untuk merubah arus bolak-balik saat pengereman regeneratif menjadi arus searah untuk kemudian dipakai mengisi atau recharging baterai. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan fokus pada salah satu komponen kunci, yaitu baterai. Nah, ini dia. Baterai yang digunakan pada mobil listrik merupakan baterai pack yang terdiri dari beberapa baterai individu. Apabila kita lihat, ada apakah di dalam baterai? Ternyata penyusunnya ada anoda, katoda, dan separator, di mana anoda berkutub negatif dan katoda merupakan kutub positif. Prinsip kerjanya seperti ini teman-teman. Saat penggunaan atau discharging, elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Seiring dengan itu, ion lithium akan berpindah tempat dari anoda ke katoda.
Ion litium akan berpindah tempat melalui elektrolit yang ada pada baterai. Elektrolit ini biasanya berupa garam litium yang dilarutkan dalam pelarut organik. Nah, lihat nih. Ion litium akan bergerak melalui separator, dan fungsi dari separator ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan singkat antara kutub positif dan negatif. Sementara itu, ketika baterai telah kosong, artinya semua sudah berpindah ke katoda, maka baterai dapat diisi ulang melalui proses recharging. Saat proses recharging ini terjadi, arus elektron yang terjadi kebalikannya dari saat penggunaan tadi, yaitu bergerak dari kutub positif ke negatif. Dan karena kutub negatif ini kelebihan elektron, maka dengan mudah ion litium akan tertarik ke arah kutub negatif atau berpindah dari katoda ke anoda. Begitu terus hingga siklus hidup baterai ini berakhir. Oleh karena itu, penting untuk menjaga baterai agar awet dan tahan lama. Demikian teman-teman pembahasan tentang prinsip kerja baterai pada mobil listrik kali ini. Next, kita akan bahas tentang material apa sih yang bisa digunakan sebagai sumber anoda, katoda, dan elektrolit pada baterai. Tetap simak video-video di channel Cinta Kimia ya. Sampai jumpa.